Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Hai Sobat Awareness, kembali jumpa di Awareness Channel. Pada edisi kali ini, kita akan membahas buku tentang Healing and Recovery dari David Hawkins yang diterbitkan oleh penerbit Javanica. Buku ini adalah jalan praktis dan efektif hidup sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Dalam buku ini, kita akan banyak belajar bahwa sejatinya tubuh kita bisa kembali sehat. Dan sejatinya tubuh kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Dalam buku Healing and Recovery, di sini juga kita akan mempelajari mengapa ada banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh metode medis. Ini sangat berguna dan sangat penting untuk kita ketahui supaya tubuh kita kembali lagi menjadi sehat, mental kita kembali menjadi sehat, dan spiritual kita kembali menjadi tumbuh. Jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di Awareness Channel. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini, dan juga Anda bisa men-share dan mengkomen channel ini. Mari kita sama-sama menyimak apa saja yang ada di dalam buku Healing and Recovery. Selamat menyaksikan. Stres adalah akibat dari sebuah sudut pandang dari apa yang kita pertahankan dalam pikiran dan dari sikap juga keyakinan kita. Stres emosional berawal dalam diri kita sendiri. Tidak ada istilah melarikan diri dari stres, karena sumber stres berada dalam diri kita sendiri, bukan dari dunia luar seperti yang diyakini oleh banyak orang. Ada beberapa metode untuk mencegah stres. Alih-alih menangani dampaknya, program penurunan stres yang secara umum banyak ditemui adalah metode penanganan dampak stres setelah stres terjadi. Berbicara mengenai stres, sesungguhnya kita berbicara tentang pengalaman apa yang membuat stres di dalam kesadaran kita sendiri. Pertama-tama, kita pahami dulu sumber dari manakah yang kita alami sebagai stres, yang sebenarnya stres berasal dari diri kita sendiri. Stres adalah melawan apa yang kita tidak inginkan. Solusinya adalah sekedar mengubah sikap menjadi penuh cinta. Kesehatan. Masalah kesehatan menjadi fokus utama sebagian besar masyarakat. Yang terpenting adalah kita harus mengetahui hubungan antara tubuh, pikiran, dan spirit. Kesehatan berarti gairah hidup, yang merupakan ekspresi dari sebuah medan energi. Tubuh mengekspresikan dan tunduk pada apa yang bertahan dalam pikiran. Karena itu, semakin besar kenegatifan dalam pikiran, maka semakin buruk pula kesehatan fisik kita. Sebaliknya, semakin besar energi positif dalam pikiran, semakin bagus kesehatan tubuh kita. Kesehatan adalah dampak dari sikap mental positif. Sikap mental ini berasal dari medan kesadaran dan mencerminkan level kesadaran yang mengekspresikan dirinya pada ranah fisik yang lebih rendah. Ekspresi kesehatan berasal dari medan-medan energi di atas level kenetralan. Kesehatan membutuhkan kemauan untuk memiliki sikap mental yang positif dan konstruktif serta melepaskan sikap mental yang negatif. Beberapa penyakit bisa tetap bertahan meskipun seluruh upaya sudah dilakukan untuk membersihkan faktor-faktor yang menyebabkannya. Alasannya bisa bermacam-macam. Salah satu yang sangat umum diabaikan oleh orang-orang barat adalah faktor karma. Baik karma secara individual maupun karma secara kolektif.
Dalam pengertian umum, karma hanya merujuk pada seluruh warisan tindakan seseorang di masa lalu dalam perjalanan evolusinya, baik fisik, mental, maupun spiritual. Setiap manusia sudah memiliki level kesadaran yang bisa dikalibrasi sejak lahir. Masalah seksual. Mengapa agama dan moralitas sebagian besar membahas mengenai seks sebagai hasrat hewan? Dalam pikiran yang bermedan energi rendah, seksualitas dipikirkan dalam sudut pandang yang rendah. Sedangkan dalam peta kesadaran menunjukkan bahwa rasa bersalah diiringi kebencian diri menilai seksualitas dari level ini terkait dengan pandangan dunia yang dipenuhi dosa dan penderitaan. Seks menjadi kompetitif ketika digunakan dalam cara yang menggoda atau dalam medan energi kompetisi yang manipulatif. Beberapa orang tidak tahan dengan intensitas konflik antara dorongan biologis yang kuat, kebutuhan psikologis, dan juga agama, sehingga mereka menghindarinya sama sekali. Atau bahkan mereka menempuh jalan ateisme untuk melenyapkan rasa bersalah dari masalah seksual. Mereka harus melepaskan mengenai pandangan tentang Tuhan dan agama atau melepaskan seksualitas mereka. Bagi beberapa orang, ini konflik yang tidak mungkin diselesaikan dan banyak dari mereka yang berakhir menjadi ateis. Bagaimana kita menyikapi seks dari sudut pandang level yang lebih tinggi? Pertama, penting untuk berbicara tentang bagaimana melepaskan diri dari medan energi yang menjerat, bagaimana menghindari dari kontrol olehnya, bagaimana mengalami seks tanpa konflik, dan bagaimana melampaui nafsu birahi dari medan energi yang menyebabkan masalah ini. Inilah yang harus kita analisis dahulu. Kedua, lepaskan seluruh fantasi, citra, gambaran, dan biarkan pengalaman berjalan apa adanya, termasuk sensasi-sensasi yang muncul darinya. Dengan melepaskan perlawanan terhadap semuanya itu, perlahan-lahan semuanya akan surut. Seksualitas bisa kita pandang secara level yang lebih tinggi, bukan dari sudut pandang level yang lebih rendah. Keresahan, ketakutan, dan kecemasan. Ketika kita membahas medan energi ketakutan, kita mulai menyadari bahwa ketakutan bisa menempel pada apapun dalam kehidupan kita. Jadi, sumber ketakutan adalah bukan dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Sebagian besar orang mengalami ketakutan secara fisik, sehingga hal pertama yang perlu dilakukan adalah terkait pengalaman menakutkan dengan berupaya tidak memikirkannya. Perasaan yang penuh ketakutan benar-benar akan melahirkan jutaan pikiran. Hal pertama yang perlu dieliminasi adalah sistem keyakinan bahwa rasa sakit itu sama dengan penderitaan. Masalah berat badan. Jika seluruh masalah berat badan adalah fenomena yang terjadi di dalam kesadaran, maka kesadaran lebih kuat dibanding pikiran, lebih kuat dibanding indera-indera, dan lebih kuat dibanding tubuh. Oleh karenanya, kita bisa mengubah tubuh kita hanya dengan menangani kesadaran. Yang perlu kita lakukan hanyalah membiarkan rasa lapar itu muncul, lalu menerimanya dan menunggu sampai itu lenyap dan berhasil ditangani. Ada satu hal lagi yang terjadi ketika kita melakukan ini. Ada pusat di hipotalamus di dasar otak yang dinamai apestat. Apestat menentukan kadar kepuasan kita dan jumlah keputusan yang kita cari. Semakin sedikit kita makan, maka semakin kita menurunkan pengaturan di apestat. Mengonsumsi gula
ketika perut kosong sangatlah berbahaya bagi penurunan berat badan. Mengapa? Karena tubuh menyerap gula begitu cepat dan tidak bisa dicerna sehingga harus disimpan di dalam tubuh sebagai lemak. Salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari kepedulian dan kecintaan pada diri sendiri adalah menghindari gula dan segala sesuatu yang manis ketika menjalani program ini. Lebih baik menghindari makanan yang memiliki kandungan gula tinggi, terutama ketika perut kosong, karena gula menstimulasi produk insulin yang kemudian menurunkan kadar gula darah dengan cepat, sehingga menciptakan kembali sensasi lapar. Adalah lebih baik beralih afirmasi positif terhadap tubuh. Kita bisa membayangkan tubuh kita yang ramping atau proporsional. Mulailah gambaran itu semua dan cintailah diri kita sendiri. Ketika kita mulai mengalami kembalinya keyakinan pada alam bahwa tubuh adalah bagian dari alam, sifat alam di dalam tubuh otomatis akan menangani kebutuhan nutrisi. Bisa dikatakan adalah bijak jika kita meyakini keilahian di dalam alam yang ada di dalam tubuh, dan kita yakin bahwa tubuh adalah bagian dari alam. Karena itu, tubuh mempunyai kebijaksanaannya sendiri. Depresi dan kemurungan yang menjangkiti manusia telah berlangsung sejak zaman dahulu. Dalam medan-medan energi depresi, kita memandang dunia sebagai tempat yang menyedihkan dan tanpa harapan, juga penuh dosa dan penderitaan. Pandangan kita tentang Tuhan adalah Tuhan yang mengabaikan kita dan terpisah dari kita. Dari perasaan bersalah, tidak berharga hingga berdosa, Tuhan dimanifestasikan menjadi memiliki sifat-sifat negatif manusia. Inilah yang terjadi ketika manusia dalam medan energi depresi, yang memandang dunia dan Tuhan begitu sempit. Kerentanan terhadap depresi selalu ada selama kita berpikir bahwa sumber kebahagiaan kita berada di luar diri. Kelemahan umum dari kesadaran manusia adalah ia menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal atau pada hal-hal yang berada di luar diri kita. Dalam dunia apati, konsep Tuhan dalam dunia seperti ini adalah Tuhan yang mengabaikan dan tidak memedulikan mereka. Ini adalah kondisi ketiadaan rasa cinta dan merasa tidak dicintai sepenuhnya. Sumber amarah itu sama persis dengan fantasi bahwa sumber kebahagiaan kita adalah sesuatu di luar diri kita yang akan menciptakan medan energi negatif. Hanya ketika kita mengakui bahwa diri kita lah sumber kebahagiaan kita, maka barulah medan energi berubah ke arah positif. Perpisahan dengan sumber kebahagiaan tidak hanya di dalam ruang, melainkan juga dalam waktu. Sehingga kebahagiaan akan dilihat sebagai sesuatu yang akan datang dalam kehidupan kita besok atau lusa atau minggu depan atau tahun depan. Karena kebahagiaan dilihat selalu berada di masa depan, kita selalu terpisah dari sumber kebahagiaan dan tidak pernah merasa utuh. Depresi adalah cara tubuh, pikiran, dan spirit berkata, "Lihatlah dan perbaikilah, sembuhkanlah aku." Dan yang perlu kita cermati adalah rasa perpisahan dalam batin yang menyatakan bahwa kita tak akan utuh dan sempurna kecuali jika kita mendapatkan sesuatu. Ego bergerak dari ketidaksempurnaan menjadi kesempurnaan. Padahal kebahagiaan sejati selalu hadir pada saat ini, di momen ini. Hanya saja ego selalu mengantisipasi kesempurnaan itu dan kepuasan itu yang mengiming-imingi bahwa kebahagiaan selalu di luar dan mengiming-imingi bahwa kebahagiaan selalu ada di masa depan. Padahal sumber kebahagiaan
ada pada diri kita saat ini. Kanker. Pertama-tama kita perlu mempelajari cara menyikapi dan memikirkan pengalaman memiliki penyakit yang mengancam jiwa seperti kanker. Pesan paling penting di sini adalah tidak seorang pun perlu menyerah atau menjadi korban dari penyakit apapun. Penting untuk mempelajari medan-medan energi karena itu berkaitan erat dengan kanker dan juga penelitian tentang kanker. Lagi-lagi, semuanya ini saling berkaitan dengan tubuh, pikiran, dan spirit. Terkait kanker, energi emosional yang lebih besar telah diberikan kepadanya melalui pikiran populer. Semua ketakutan yang dikaitkan dengannya, semua konotasi negatif tentangnya, dan semua bentuk pikiran tentangnya. Karenanya, jika kita banyak menyimpan ketakutan yang tidak disadari, maka ia membukakan pintu bagi hal-hal menakutkan yang tidak kita sadari termasuk kanker. Seperti halnya di level kesadaran duka cita yang sangat dominan dan dialami oleh pasien para penderita kanker. Dalam medan energi duka cita ini, dunia dan kehidupan terlihat sangat menakutkan. Pada akhirnya, kita sendirilah yang mengalami kehilangan semangat, lesu, dan menyerah pada kehidupan. Sehingga tak sadar membiarkan penyakit itu berkembang.